petani itu setiap saya ke rumahnya, 5 menit pertama percakapan dengan petani, saya itu sudah bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, petani ini petani transaksional atau masuk petani yang emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Ketua KPTR Arta Rosantijari, Bapak Haji Alex Fats Makarim, beserta Ibu. Yang saya hormati pula segenap pengurus, segenap badan pengawas, dan seluruh anggota KPTR Arta Rosantijari. Yang sangat saya hormati pula Abah Kiai Haji Ma'ruf Ali. Yang saya hormati pula para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, tokoh petani, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara RAT pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tentu marilah kita panjatkan syukur dengan sedalam-dalamnya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam kondisi segar dan bugar. Tadi saya lihat Pak Suni itu paling semangat. Setiap ada kata amin lainnya 1 kali, Pak Sunu 3 kali amin. Supaya mantap, Pak. Supaya mantap. Saya tegur Pak Sunu, kenapa Pak 3 kali aminnya? Supaya mantap. Ya udah, alhamdulillah. Pak Sunu ini setiap rapat yang serius kalau hadir Pak Sunu selalu cair. Cair. Artinya rapat yang serius itu menjadi tetap serius, cuman kondisi rapat menjadi renyah, menjadi kita mudah bisa berinteraksi sehingga ice breakingnya itu Pak Haji Sunu. Usia boleh 70 tahun tapi pemikiran 40 35 dan sebagainya. 27 Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat moto RAT yang ke-25 ini sudah mencantumkan temanya jadi revitalisasi sumber daya koperasi dalam mewujudkan perubahan menuju digitalisasi pelayanan kepada anggota. Kata-kata digitalisasi itu mungkin baru kita dengar beberapa tahun terakhir ini Jadi teknologi IT yang demikian pesatnya sehingga banyak sekali perusahaan yang menggunakan IT ini untuk mengembangkan perusahaannya, termasuk yang saya apresiasi tahun ini adalah KPTR Arta Rosantijari. Tepuk tangan lah. Saya itu kalau ketemu orang baru itu selalu perkenalan. Bapak ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Bangkalan, dari Madura. Biasanya orang yang kenalan itu selalu menyampaikan guyonan-guyonan orang Madura. Saya itu sampai tertawa gak sendiri Pak Ale. Contoh ini. Waktu ini karena terkait dengan digitalisasi, ini kan terkait dengan teknologi informasi. Artinya orang-orang yang berpendidikan yang bisa menerapkan digitalisasi ini di perusahaannya atau di lingkup pekerjaannya sehari-hari Waktu Pak Habibie jadi presiden Indonesia, beliau itu datang ke Pulau Madura menemui masyarakat Madura. Pak Habibie kebetulan kan sudah profesor, sudah doktor, sudah bisa membuat pesawat dapat kode dan sebagainya. Ditanyalah sama orang Madura, Pak Habibie, pertama selamat Bapak sudah menjadi presiden. Yang kedua, saya dengar Pak Habibie itu orang yang sangat pintar. Tidak hanya pintar, tapi katanya brilian Pak Habibie itu. Iya, alhamdulillah Allah mengkaruniai saya otak yang brilian sehingga saya bisa menciptakan pesawat. Pak Habibie orang Amerika, katanya orang Madura, sudah pernah berhasil pergi ke bulan.
Pak Habibie masa kalah dengan orang Amerika yang begitu pinternya, begitu briliannya. Cobalah Pak Habibie pergi ke matahari katanya. Loh, matahari kan panas katanya. Ya, Pak Habibie berangkat malam aja katanya, biar dingin. Nah, itulah. Konyolnya orang Madura seperti itu, Pak. Beneran seperti itu ya. Kemudian yang kedua, waktu saya umroh gitu ya di sana kan banyak sekali orang Madura, orang Lombok ya. Begitu saya turun dari lantai ya sangat tinggi, lantai 15, saya turun di lobi, ditanya Pak sama yang guide-nya, Bapak sudah wudhu? Sudah. Berapa kali? Loh, memang wudhu harus berapa kali? Ya wudhu 4 kali Pak. Kenapa? Iya, nanti kalau batal Bapak tinggal 3 katanya. Kalau batal lagi tinggal 2. Nah itu kenyataan, itu kenyataan. Sehingga saya itu kalau saya ditanya, Bapak dari mana? Kalau saya itu orang Madura bisa melihat Pak, belum bicara satu kalimat aja saya sudah tahu. Oh ini orang Madura. Karena intonasi logat dan sebagainya tidak bisa selalu nampak, tidak bisa dibohongin. Ya, saya tentu tidak ngikutin Pak butuh 4 kali yang enggak lah. Karena orang Madura Banyol ya, yang di Banyol juga orang Madura sehingga saya juga ya seneng-seneng aja ya. Itu Pak. Kemudian sesederhana itu orang Madura menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada lagi cerita juga, ini juga fakta ya, di satu hotel ya sama jemaah umroh itu isi hotel kan ada ya 2, ada 4, ada 6 ya. Kebetulan waktu itu isi hotel itu diisi oleh 4 orang. Ya orang Madura ada yang berprofesi sebagai TNI, ada yang berprofesi sebagai ya ada salah satu daerah 4 itu adalah dokter. Mereka sudah berada di lantai 17 ya, satu hari lampunya padam, sudah capek mau istirahat, lampu padam, mau turun ke lobi juga haras-harasan, mau telepon ke resepsionis juga tulisannya tulisan Arab semua. Kebetulan di antara 4 itu tidak ada yang pernah mondok, bahkan tidak ada yang bisa bahasa Arab satupun. Ya bisa bahasa Arab hanya ya bahasa Arab biasa, bahasa Arab doa dan lain sebagainya ya. Dilalah lampunya mati Pak, lampu mati, ini beneran, cerita beneran Pak, lampunya mati ya. Bingung ya, buka kamar kanan kiri sudah pada tutupan. Dilalah ada satu OB-nya ternyata tidak juga bisa bahasa Arab, tidak apalagi bahasa Madura, nggak bisa OB-nya ternyata punya usut dari Bangladesh. Coba bagaimana cara menyelesaikan masalah? 2 komunitas yang berbeda, bahasa tidak sama, tidak saling mengerti, tapi ingin menyelesaikan. Lampu mati tersampaikan dengan ternyata sederhana juga. Saya juga baru ternyata sesuatu masalah yang rumit itu bisa diselesaikan dengan ketenangan, dengan berpikir sederhana, dengan apapun yang ada di diri kita. Mereka hanya memanggil si OB itu ya dengan bahasa isyarat, ya masuklah si OB itu ke kamar hotel itu. Bapak yang orang Madura 4 tadi itu hanya tekan tombol itu, tombol lampu, kemudian yang satu tuh nunjukin lampunya. Yang satu lagi bilang innalillahi katanya. Ya, dari situ baru si OB itu paham Pak. Oh innalillahi ternyata lampu padam. Padahal innalillahi itu semua kita kembalikan kepada Allah. Itulah sehingga dengan digitalisasi itu saya ingin menyampaikan bahwasannya segala yang rumit, segala yang tidak mudah itu dengan teknologi sekarang sudah bisa menjadi mudah. Bukan berarti kita tidak mau belajar yang detail, tapi dengan memudahkan itu karena memang tuntutan Pak, tuntutan zaman, tuntutan lingkungan untuk kita bekerja cepat, untuk bekerja cerdas. Sehingga saya hadir di sini juga merasa termotivasi. Ternyata KPTR sudah lebih dulu dibandingkan pabrik gulanya. Pabrik gulanya ya sudah digitalisasi, tapi tidak sedetail yang akan dilakukan oleh APTR atau Santicari. Itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami menyampaikan selamat. Ini memotivasi kita semua bahwasannya KPTR itu kalau dikelola dengan manajemen yang baik, tentu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan nilai tambah kepada anggotanya, kepada masyarakat tentunya ya. Bapak dan Ibu sekalian, tahun ini tahun kedua kami memimpin dan mengelola pabrik gula Cukir ya. Selama kami memimpin di pabrik gula Cukir, saya itu merasa tidak menjadi GM. Saya sendiri merasa tidak menjadi GM. Terus
saya selalu sampaikan ke teman-teman manajer, saya merasa sebagai apa ya, sebagai sales ya, sebagai sales. Kenapa? Ya karena setiap kami door to door, tadi disampaikan oleh Balik, kami juga door to door. Kadang kami mengadakan, insya Allah kalau FPK kami adakan setiap bulan, baik itu giling maupun tidak giling apa, kami adakan FPK. Itu resminya gitu ya setiap FPK, tapi kesehariannya kami tetap door to door. Kami merasakan saya bekerja sebagai sales. Artinya sales itu ya, kalau pikiran sederhana kita, sales kan biasanya menjual sesuatu, menjual barang, menjual mesin dan lain sebagainya. Sama, kami pun juga sebenarnya menjual produk. Ya, produk kami adalah kinerja kami sendiri. Ya, selalu saya sampaikan ke teman-teman kami Pak di karyawan kami. Tadi ini untuk introspeksi diri kami ya. Sekaligus kami sampaikan bahwasannya tidak ada musuh yang di luar PG Cukir. Pak, musuhnya pokok kan? Enggak. Musuh yang kedua disampaikan mereka adalah ATM, ya enggak juga. Musuh yang ketiga adalah PG Saudara, ya enggak. Saya entai semuanya. Terus siapa Pak musuh PG Cukir? Ya musuh PG Cukir adalah kita sendiri. Ya. Bagaimana kita melayani petani, bagaimana kita memberikan solusi kepada petani, bagaimana kita memberikan troubleshooting kepada petani, itulah solusi-solusinya. KTM ada ya karena kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada petani, karena KTM bisa memberikan nilai tambah yang lebih daripada petani. Itu ya, sehingga saya sampaikan ke teman-teman petani, kami sampaikan kepada internal kami, ayolah benahi manajemen di internal kami sendiri. Kami selama setahun itu mungkin sudah tidak terhitung Pak berkunjung ke petani dan lain sebagainya, sampai pada satu kesimpulan petani itu setiap saya ke rumahnya 5 menit pertama percakapan dengan petani, saya itu sudah bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, petani ini petani transaksional atau masuk petani yang emosional ya. Loh, Haji tahunya dari mana? Kalau petani transaksional itu yang diomongin pertama itu adalah Pak pokokan sekian, Pak sekian, itu petani transaksional. Tapi kalau petani emosional itu yang disampaikan Pak, ini loh Pak saran untuk PG Cukir, ini Pak solusi untuk PG Cukir. Mereka emosionalnya di depan, mereka sangat mencintai PG Cukir, tapi cara mencintainya dengan cara memberikan saran, memberikan kritik, bahkan marah Pak. Itu yang maksud saya itu petani emosional. Petani emosional, petani yang benar-benar ya cinta Cukir, cuma cara mencintainya dengan cara marah, menyampaikan kritik, menyampaikan saran dan sebagainya. Kalau petani transaksional cenderung diem dan cenderung bahkan tidak pernah marah, ya tidak pernah marah, tapi ya udah Pak sekian dan assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai gitu Pak. Sehingga kalau kami 5 menit pertama, oh ini transaksional, sehingga pembicaraan kami udah beda. Oh Pak, kalau transaksional ya kami harus menyesuaikan apa yang harus kami benahi untuk PG Cukir, berapa harga yang dikatakan, berapa harga. Tapi sebaliknya kalau emosional ya kami juga imbangi apa yang perlu kami perbaiki, apa yang bisa kami bantu dan sebagainya. Sehingga saking seringnya Pak dan petani. Tapi sekali lagi secara keseluruhan kami menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih yang ya ini juga. Kalau terima kasih ini Pak Sono saya juga bingung, terima kasih yang apa ya sedalam-dalamnya atau setinggi-tingginya, karena saya juga pernah dites Pak, Bapak bisa nggak membedakan TNI ini angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara? Nggak bisa gitu. Oh gampang Pak, kalau angkatan udara itu terima kasih yang setinggi-tingginya. Tapi kalau angkatan laut itu biasanya terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kalau antara darat terima kasih yang seluas-luasnya. Ya kalau polisi saya nggak berani menyampaikan di sini. Saya nggak berani, Bapak cari sendiri lah, Bapak cari sendiri. Itu ya teman-teman ya, Bapak petani yang saya hormati, sekali lagi kami menyampaikan selamat. Dan kami juga berdoa, tentunya berharap mudah-mudahan KPTR Ataro Santijari terus tumbuh dan berkembang ya. Amin. Kalau tahun ini di lantai 2, insya Allah tahun depan di lantai 4. Amin. Dan sekali lagi ini terakhir saya ingat bulan Maret 2023, saya juga lupa tanggalnya, saya juga diundang tapi masih di lantai 1. Waktu itu kontribusi
KPTR Arta Rosanti Jari, dari total tebu yang digiling di PG Cukir masih 22% waktu itu. Tapi tahun 2023 dari total tebu yang digiling, alhamdulillah saya terima kasih 30% berasal dari KPTR Arta Rosanti Jari. Sehingga kami selaku manajemen pabrik gula Cukir, mewakili manajemen pabrik gula Cukir menyampaikan apresiasi, terima kasih, dan kami juga siap untuk bersinergi, siap untuk dikoreksi, siap untuk menjalin kerjasama demi kebermanfaatan kita semua. Karena PG Cukir mustahil Pak, mustahil sekali tidak bermitra dengan petani, khususnya di Pulau Jawa. Karena sejak kami bergabung ke PT SGN tidak satu ruas tebu pun yang kami punya. Jadi kami hanya memiliki pabriknya, kami hanya mengelola manajemen pabriknya. Tebunya 100% utuh adalah milik petani atau milik subholding yang tadi disampaikan oleh Abalek yang terbaru ya. Demikian, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan kepada Allah kita mohon ampun. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.